Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsin Wijeri, NPM 19 10 12 72 61 018 dari jurusan Teknik Komputer Malam. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah buat yang diberikan oleh Bu Serli. Jadi di sini saya mengambil untuk contoh tugas akhir metode PL-nya, saya mengambil judul perancangan dan pengaplikasian website e-commerce untuk penjualan pakaian di toko. Oke lah, langsung saja kita mungkin masuk ke slide yang sudah dibuat. Jadi yang pertama itu latar belakang. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk adalah dengan menggunakan elektronik e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan. Dengan semakin matangnya teknologi internet, perusahaan web teknologi ini meningkatkan kemampuan perusahaan yang canggih dalam mengaplikasi bisnis dan dalam hal kemampuannya berbagi informasi. Selain itu, berbagi sumber daya lain yang bernilai. Jadi dasar serta manfaat e-commerce dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan daya saing perusahaan. Dalam hal ini menjadi sudut pandang dari penulis yang dijadikan objek dalam tulisan yang ini. Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut dapat memanfaatkan suatu layanan secara online yang berupa e-commerce. E-commerce merupakan cara bagi seorang konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online. E-commerce adalah sebuah penjualan barang secara langsung dan dipromosikan menggunakan internet, baik untuk konsumen maupun untuk bisnis. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Setelah itu, bagaimana cara pengaplikasian sistem e-commerce dalam bisnis. Kedua, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara pengaplikasian sistem e-commerce dalam berbisnis dan menambah informasi serta pengetahuan bagi pembaca. Metode penelitian pengembangan sistem yang dilakukan merupakan jenis penelitian terapan. Selanjutnya, landasan teori. Pertama itu definisi e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari bisnis di mana cakupan bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Selain teknologi jaringan e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, surat elektronik, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. E-commerce singkatan dari electronic commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, business to business. Yang model umum yang digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Pada business to business, e-commerce semuanya menggunakan mekanisme elektronik data interchange atau EDI. Yang kedua, business to consumer. Business to consumer memiliki permasalahan yang berbeda.
mekanisme untuk mendekati konsumen pada saat ini menggunakan bermacam-macam pendekatan, misalnya dengan menggunakan elektronik shopping mall atau menggunakan konsep portal. Yang ketiga, standar teknologi e-commerce. Yang pertama, Electronic Data Interchange adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk memiliki informasi melalui jaringan privat. Kedua, Open Buying on the Internet adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Processing Round Table yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara saat dengan lainnya. Yang ketiga, Open Trading Protocol (OTP) dimaksud menstandarisasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembayaran seperti perjanjian pembelian, resi untuk pembelian dan pembayaran. Yang keempat, Open Profiling Standard atau OPS, sebuah standar yang didukung oleh Microsoft dan Verify www.firepy.com. Yang kelima, Secure Socket Layer. Protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. Dan yang keenam, Secure Electronic Transaction akan mengundikan nomor kartu kredit yang disimpan di server handset. Selanjutnya, analisa dan perancangan sistem. Yang pertama, metode pengembangan sistem. Yang pertama, metodenya PHP adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan oleh web atau membuat sebuah sistem, dan juga PHP adalah tool yang sangat penting ketika kita ingin membuat sistem dalam sebuah website. Yang kedua yaitu MySQL adalah salah satu aplikasi database manajemen sistem yang sudah sangat banyak digunakan oleh pemrograman aplikasi web, karena MySQL adalah sebuah wadah database yang memungkinkan data-data yang diinput akan tersusun rapi. Yang ketiga, UML adalah sebuah rancangan sistem bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, mendokumentasikan rancangan. Diagram ini dibuat untuk mempermudah para penulis menunjukkan jalur sistem menggunakan aplikasi yang dibuat. Yang kedua yaitu ada rancangan sistem. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, activity diagram. Yang ketiga, class diagram. Implementasinya beranda halaman utama pada web ini, kategori produk, menu untuk memilih produk yang ingin dibeli atau dilihat, belanja sekarang, menu untuk membeli produk. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.